Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi ini Allah bangunkan kita dan Allah hadirkan kita dalam suasana yang koridornya baik. Karena kata Rasul, siapa yang dapat sholat subuh berjamaah itu seolah-olah kita sholat sunnah sepanjang malam. Jadi ini sekali sholat subuh berjamaah. Datang nggak mampu sholat sunnah sepanjang malam, cukup sholat subuh berjamaah, pahalanya sama seperti sholat malam atau sholat sunnah sepanjang malam, insyaallah. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, melanjutkan taklim kita hadis yang terakhir, kedua dari terakhir, ada dua lagi. Berkenaan dengan judul sikap wara', puncak dari tawadu dan menjauhi perkara yang syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an-nafi'in Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirina al-awwalina arba'atal afin wa farada li libnihi salasatal afin wa hamsa mi'atin faqila lahu huwa minal muhajirina falima naqastahu faqala innama hajara bihi abuhu yaqulu laisa huwa kaman hajara bi nafsi. Nafi berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah membagi-bagikan belanjaan sebanyak 4.000 dirham kepada setiap sahabat muhajirin yang hijrah paling awal, tetapi dia hanya membagi 3.500 dirham kepada anaknya. Ketika ada orang yang mengatakan dia termasuk sahabat muhajirin, mengapa engkau menguranginya? Umar menjawab, karena dia dibawa hijrah oleh orang tuanya. Dan Umar berkata lagi, dia tidak dapat disamakan dengan orang yang hijrah sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hijrah bersama ayah dan ibunya saat berusia 11 tahun. Karena itulah Umar radhiyallahu anhu tidak menyamakan bagiannya dengan bagian orang yang hijrah atas kemauan dan biaya sendiri. Jatah pemberiannya dikurangi 500 dirham karena khawatir 500 dirham itu tidak termasuk hak Ibnu Umar. Yang kedua, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak ada pemimpin yang lebih wara' dan lebih zuhud daripada Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang terakhir, wa an Atiyah bani Urwatas Sa'di sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabalugul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi
hadaran mimma bihi ba'sun. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Atiyah bin Urwah Asy'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak bisa mencapai tingkat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa sebelum dia meninggalkan semua yang tidak berdosa karena khawatir terjerumus pada sesuatu yang berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran-pelajaran hadis: berhati-hati terhadap perkara yang syubhat dan menjauhi perkara yang kehalalannya tidak jelas adalah sifat orang bertakwa. Kedua, termasuk sifat takwa adalah menjauhkan diri dari perkara syubhat. Insyaallah. Jemaah sekalian, demikian dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wara atau itu puncak daripada tawadu dan menjauhi perkara yang syubhat. Jadi sekali lagi hadis-hadis yang sebelumnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang innal halalun bayyin wa haramun bayyin wa ma bainahuma syubhat. Jadi yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Tapi ada di antara dua itu kadang-kadang kita meragukan nih, ini barang ini halal atau haram, atau pekerjaan ini halal atau haram, atau apapun ya. Jadi ragu-ragu di situ. Maka hal-hal yang begitu hendaknya kita hindari karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Dan itulah puncak daripada orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa cirinya adalah orang-orang yang menghindari hal-hal yang begitu. Jadi kalau ini bukan haknya kita, ini udah jangan gitu, hati-hati. Jadi itu wara, jadi sangat hati-hati dengan hal karena khawatir nanti di yaumil qiyamah dimintai pertanggungjawaban bahwa itu kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Jadi kata Rasul juga dalam hadis yang lain, da ma yuribuka ila ma la yuribu. Ya, itu tinggalkan yang meragukan. Ya, sampai benar-benar itu yakin bahwa itu adalah tidak ragu lagi, yakin gitu. Yakin kehalalannya, yakin kebenarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makanya ya kita berusaha semaksimal mungkin, semakin hari harus semakin lebih baik lagi, semakin mendekatkan diri pada Allah, semakin mengikuti daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya diperkuatkan, syariahnya dilakukan, laksanakan dan berusaha akhlaknya juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu idealnya. Ya mudah-mudahan Allah anugerahi kita semua, dianugerahi mempunyai akidah yang lurus, syariah yang benar dan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tauladan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik, maka idealnya kita harus mengikutinya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah anugerahi kita diberikan kekuatan keimanannya, Allah anugerahi kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahi kita semuanya keberkahan dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Syukur-syukur kita kumpul di sini jamaah at-taubah saat ini, nanti Allah kumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم يا الله يا غفور اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولأخنا وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبات الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.